Tapi 7 itu ruwet. Ruwetnya apa? Adik-adik ujiannya on the spot. Nggak tahu mau dapat kasus yang mana. Misalnya, adik-adik dapat. Begitu masuk ke poli, ujian dokternya oke, keluhannya apa Bu? Gitu. Perdarahan. Gitu. Atau batuk dok, pilek dok. Gitu. Adik-adik semua ini 7 step ini harus dilakukan. Dan adik-adik tidak bakalan tahu apa itu yang nanti mau didapat itu di ujian praktikum. Dan untuk adik-adik, ujian praktikum dulu lulus, baru adik-adik ujian teori ya. Dan adik-adik saya kasih tahu, gelombang 36 kelompok 1, boleh ditanyakan deh, kemarin ujian dengan saya hari Selasa, adik-adik 12 orang, mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Saya kasih kesempatan 30 menit untuk mengerjakan, setelah itu menjelaskan ke saya. Coba adik-adik tanyakan siapa yang lulus ke mereka. Tidak ada satupun, bukan saya yang bilang tidak lulus loh adik-adik, mereka sendiri. Pertanyaan terakhir adalah, kalau mau jadi dokter hewan, ujiannya seperti ini tadi, adik-adik lulus enggak? 12 orang menjawabnya, belum, Prof. Jadi mereka tidak lulus 12 orang itu. Coba adik-adik bisa bayangkan ya. Ini bukan nakut-nakutin lagi, supaya ada usaha dari adik-adik untuk bisa mempersiapkan ini dengan baik, karena ini baru minggu pertama. Apa saja, Prof, langkah-langkah diagnostik itu? Gitu. Hari ini saya akan fokus di nomor 1 sama nomor 2 ya, adik-adik ya. Nomor 1 dan nomor 2. Tapi saya mau jelaskan dulu ke 7-7-nya. Belajarnya harus apa? Adik-adik anamnesis itu adalah, pasti udah tahu deh, mendapatkan informasi dari pemilik hewan tentang keluhan penyakitnya, kenapa hewan itu dibawa ke rumah sakit, betul. Tapi nanti prakteknya adik-adik seringkali kesulitan. Anamnesa ya adik-adik ya. Yang bikin sulit apa? Gejala klinis yang dikeluhkan seringkali adalah problem sekunder. Contoh misalnya, anjingnya batuk. Mungkin kalau adik-adik asal batuk ya sudah respiratory tract, betul nggak? Kalau batuk respiratory tract pasti bagian lower, karena kalau upper dia bersin bukan batuk, betul. Tapi adik-adik jangan lupa bahwa kalau ada clue batuknya kapan, itu kan teknik anamnesis. Batuknya lebih sering malam hari dok. Udah harus switching adik-adik bahwa batuk itu adalah problem sekunder. Primernya apa? Penyakit jantung adik-adik. Jadi kalau selama ini mungkin semester 1 sampai 7 menyederhanakan banyak hal terkait dengan profesi dokter hewan. Kesalahan luar biasa dan kesalahan besar adik-adik ya. Nah, teknik anamnesis nanti saya jelaskan adik-adik. Ada tekniknya. Kalau di luar negeri, kalau saya misalnya mau uji Mas Hendra terkait dengan kompetensinya melakukan anamnesis, Mas Hendra ditemukan dengan seseorang yang pemilik hewan asli atau seolah-olah mereka sudah di-training untuk menjadi seorang pemilik hewan. Ketika bertanya, itu ada tekniknya, ada pertanyaannya pakai open atau close question. Mas Hendra kontak mata enggak dengan klien? Ketika klien menjawab, Mas Hendra suka memotong enggak pertanyaan itu? Kalau pertanyaannya nggak jelas, nggak bisa dimengerti oleh klien, apakah Mas Hendra mengganti dengan pertanyaan yang lebih mudah dipahami versi klien? Itu ada di adik kompetensinya, di kita nggak ada. Tapi nanti di ujian internal ada soal itu. Gitu. Dan itu dinilai, adik-adik sudah tahu, di borang penilaian nilainya 0 sampai 10. Jelas ya adik-adik ya? Halo? Jelas. Baik. Ini anamnesa. Anamnesa pakai bahasa awam, bahasa yang bisa dimengerti. Apakah itu hanya untuk klien saja? Enggak, adik-adik. Kadang-kadang klien menjawab. Kalau adik-adik ragu-ragu untuk memastikan, Ibu tadi ketika saya tanya, apakah hewannya muntah? Ibu menjawabnya iya ya, sering ya. Adik-adik balik bertanya kembali untuk memastikan, apakah jawaban Ibu tadi sama dengan persepsi kita? Itu teknik mendengarkan adik-adik. Kemudian ketika anamnesa itu juga ada bahasa nonverbal. Jangan judes-judes gitu misalnya. Ibunya nggak ngerti, kamu kesel gitu, mukanya langsung berubah jadi galak gitu.
Nggak boleh adik-adik. Ya, jadi ada bahasa-bahasa komunikasi yang adik-adik harus pahami. Gitu. Dan ketika di anamnesa, semua jawaban yang diberikan oleh pemilik hewan tidak boleh diinterpretasikan, adik-adik. Misalnya, Dani bertanya ke klien, Pak, Bu, kenapa anjingnya dibawa ke sini? Ibunya bilang, mencret, gitu ya. Mencret, jelas ya jawabannya. Kemudian Dani, dengan lugunya dia ganti dengan diare. Nggak boleh loh, adik-adik. Karena mencretnya klien belum tentu sama dengan diarenya kita. Wah, Mas Billy ngantuk ya mendengar suara saya. Terlalu lembut, kurang keras, atau kurang galak ini. Ya, jangan ditinggal tidur ya, kalau ada yang ngantuk nanti aku kabur. Ya, jadi misalnya tadi Dani tanya, mencret diganti sama Dani diare. Kalau mencret itu belum tentu diare, adik-adik. Mungkin masih ingat ya, kalau diare itu kan frekuensinya harus lebih dari 3 kali sehari. Konsistensinya encer. Volume fesesnya banyak. Nah, ketika adik-adik udah ganti diare di ambulator itu ditulis diare. Adik-adik tanya sama ibunya, seharian ini tadi berapa kali Bu dia mencretnya? Ternyata baru 1 kali saja. Diare bukan? Kalau syaratnya diare 3 kali? Bukan. Gitu. Ya, betul. Jadi jangan diinterpretasikan ya adik-adik ya. Dan bahasanya harus menggunakan bahasa orang awam. Kecuali kliennya dokter misalnya. Jadi seringkali adik-adik di anamnesis itu ada defekasi, ada urinasi, ada vomit, nggak boleh. Ada paralisis gitu. Kan bahasa anamnesis kan informasinya dari klien dan tidak boleh diinterpretasikan. Jadi pertanyaannya pakai bahasa awam yang disampaikan oleh klien ditulis apa adanya. Paham ya? Baik, saya pindah ke nomor 2 deh. Nah, yang pemeriksaan fisik ini fungsinya itu tugasnya adik-adik, tanggung jawabnya adik-adik. Ada satu hal penting harus diingat bahwa pemeriksaan fisik hasilnya tidak harus selalu sama dengan anamnesis. Pemeriksaan fisik itu sesuai yang adik-adik lihat, inspeksi, sesuai yang adik-adik rasakan, palpasi, atau sesuai dengan adik-adik ketika memeriksa menggunakan moda atau alat, auskultasi kayak, perkusi kayak, silakan. Boleh, enggak apa-apa. Misalnya tadi yang diare tadi ya, terus adik-adik tulis di bawah, di GI tract, diare. Pasti adik-adik akan ditanya, kok anjingnya diare? Cara memeriksanya bagaimana? Adik-adik pasti menjawabnya, kebanyakan menjawabnya begini, dari anamnesa dong. Tadi orangnya bilang mencret. Adik-adik kalau kayak gitu lihat sendiri enggak? Lihat dengan mata kepala sendiri enggak kalau dari hasil anamnesis? Bahkan ketika orangnya menunjukkan foto sekalipun, adik-adik enggak boleh menuliskan itu. Diingat ya, enggak harus sama ya adik-adik ya. Yang ditulis di pemeriksaan fisik adalah yang adik-adik lihat dengan mata kepala sendiri. Yang adik-adik rasakan ketika palpasi. Pokoknya semua hasil yang dilakukan ketika melakukan pemeriksaan fisik. Terus yang kedua, kalau di anamnesis nggak boleh ada kata-kata bahasa medis kedokteran, nggak boleh. Kalau di pemeriksaan fisik wajib menggunakan bahasa medis veteriner. Kadang-kadang adik-adik misalnya anjingnya asites, diperiksa perutnya besar, adik-adik tulisnya distensi abdomen. Gitu ya. Nah, nanti distensi abdomen itu dipastikan apakah dia gravid, apakah piometra, ataukah asites melalui pemeriksaan penunjang yang nomor 3. Paham ya adik-adik ya? Misalnya anjingnya pipisnya berdarah, oh hematuria. Tuh. Terus adik-adik pas meriksa gitu ngelihat anjingnya ngeden-ngeden gitu, oh stranguria. Terus adik-adik lihat dia pipisnya cerit-cerit sedikit, oh polakiuria. Dia tidak cerit-cerit, tapi pipisnya sedikit. Oh, oligouria. Wes, ada disuria, ada stranguria. Nanti ada hiperpnu, otopnu, bradipnu, tachipnu. Dipelajari lagi ya adik-adik ya. Tolong ya bahasa-bahasa medis itu. Dan pemeriksaan fisik ini dilakukan ke seluruh sistem tubuh walaupun misalnya anjingnya datang ketabrak, matanya copot,
Apa iya cuma fokus pada matanya saja? Tidak, Adik-adik. Semua organ harus diperiksa. Kalau mau kasih prioritas di mata, kasih prioritas misalnya karena kok sulit bernafas ya di respiratory tract boleh. Tapi semua harus diperiksa. Dan ketika melakukan pemeriksaan itu harus baik dan benar. Loh, repot lagi ya, sulit adik-adik. Kalau tidak percaya sekarang saya mau tanya ke adik-adik. Kalau adik-adik melakukan auskultasi suara respirasi, saya mau tanya dulu suara respirasi ada berapa, nak? Yo, dijawab. Jangan takut salah. Kalaupun tidak bisa, karena belum bisa. Gitu. Ayo, saya mau tanya, suara respirasi ada berapa? Titut, titut. Ya, ada berapa, nak? 4. Apa aja? Apa saja 4 itu? Halo. Yang normal 3 dong. Prof. 3 atau 4? Yang normal ada bronko, terus bronkovasikular sama vesikular. Ya, adik-adik harus bisa menjawab itu. Nanti kalau menjawab seperti ini tadi Jiayi ya? Iya, Prof. Oke. Bagus jawabannya. Cuman nanti ketika Jiayi bilang bronchial, vesikular, dan bronkovesikular, pasti pengujinya akan bertanya, ketika kamu melakukan pemeriksaan suara bronchial, stetoskopnya ditaruh di mana? Di interkostal berapa, Li? Tahu? Belum. Kalau belum nggak apa-apa, nanti belajar lagi. Belum, Prof. Iya, di interkostal berapa? Belum lagi ditanya. Nanti menggunakan bagian dari stetoskop itu menggunakan yang diafragma atau menggunakan yang bel. Nanti ditanyakan juga, gitu. Jadi adik-adik kembali yang semester sebelum-sebelumnya adik-adik pelajari lagi adik-adik ya, karena sangat membantu. Kalau nanti ada kesulitan, Prof mau diajari pemeriksaan fisik dong ya boleh, tapi nggak hari ini, gitu ya. Baik. Kemudian pemeriksaan fisik rasanya sudah di DK dan internal. Nanti kalau ada kesulitan, adik-adik boleh bilang ke kami. Gitu. Kemudian yang nomor 3, adik-adik, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu ada X-ray, ada USG, ada hematologi, ada biochemistry atau kimia klinik. Semoga adik-adik paham. Nanti yang bimbingan saya, gitu ya, yang bimbingannya dengan saya, nanti untuk yang nomor 3 itu untuk hematologi dan kimia klinik saya akan berikan. Bagaimana membaca hasil lab? Kalau selama ini semester 7 di patologi klinik adik-adik saya yakin sudah diajari, tapi ternyata masih banyak yang lupa. Anemia itu kalau regeneratif tuh sel-selnya kayak apa ya gitu, sel-selnya bentuknya kayak apa ya gitu. Terus konsentrasi Hb-nya seperti apa ya, MCV, MCH, MCHC kayak apa ya gitu, masih banyak yang lupa. Tidak apa-apa, nanti saya bekali juga kalau yang bukan bimbingan saya mau ikut boleh ya adik-adik ya. Tuh. Kemudian kimia klinik itu membaca SGOT, SGPT, bun kreatinin. Gitu. Kapan kita menentukan, oh livernya rusak nih terminal, oh ini bun kreatinin karena ini dan satu lain hal dilihat profilnya, oh ini bukan ginjal nih. Kalaupun ginjal dua-duanya naik, melihat rasionya apakah ini azotemianya prerenal, renal atau postrenal nanti diajari ya. Kemudian dikombin antara hasil lab yang hematologi, kimia klinik, ditambah dengan bilirubin adik-adik. Nanti adik-adik saya ajari untuk mendiferensiate 9 penyakit liver dan empedu yang berbeda terutama pada kucing. Semoga semangat gitu. Nggak tambah, waduh menderita aku ini nanti kuliah sama Prof menderita. Jangan ya, nanti asik deh pokoknya. Beneran asik gitu. Nah, itu pemeriksaan penunjang. Kalau adik-adik kurang misalnya, Prof, saya mau USG. Saya menjawab, saya tidak bisa, USG itu tidak terlalu pinter. Boleh minta ke dokter yang lain. Kalau poli lain ada bimbingan terkait USG,
poli yang dengan saya boleh ikut gitu, supaya tambah kaya gitulah adik-adik ya. Itu yang berikutnya. Langkah yang keempat, adik-adik, kita ini seringkali sulit. Kita itu langsung ke nomor 5, ke diagnosis. Padahal kita ngajari dari semester 5 itu yang nomor 4, differential diagnose itu wajib. Jadi kalau adik-adik punya satu gejala klinis, misalnya diare berdarah. Adik-adik biasakan yang nomor 4 ditulis dulu ya. Diare berdarah itu bisa karena ankilos, bisa karena parvo, bisa karena gastroenteritis hemoragika, misalnya gitu kan, semuanya diare muntah dan diare berdarah ada ya adik-adik ya, itu 3 itu. Nah 3 ini nanti adik-adik akan dibahas atau dievaluasi di nomor 3 itu. Adik-adik tesnya apa saja yang mau dilakukan, baru pilih satu. Misalnya dari gejala klinis, umur, hasil anamnesa, dan hasil lab, maka diagnosa dari kasus yang ditangani itu adalah parvovirus infection misalnya. Gitu ya. Kenapa sih harus bikin differential diagnosis? Ada nilainya dari 10. Dan bayangkan ya, kalau adik-adik ujuk-ujuk dari anamnesa pemeriksaan fisik, adik-adik tiba-tiba mendiagnosa parvo, ternyata keliru, obatnya juga keliru loh adik-adik. Prognosa buat diferensial diagnosa paling tidak 3. Adik-adik akan kenal dengan 3 penyakit itu, samanya apa, bedanya apa, pasti tambah pintar. Kalau adik-adik tidak meninggalkan yang nomor 4. Ya, wajib ya adik-adik, dan itu kalau untuk evaluasi itu ada nilainya. Kemudian berdasarkan penyakit diagnosanya tadi apa, adik-adik bisa menentukan prognosanya. Fausta, dubius, atau infausta. Kalau adik-adik mau jadi dokter hewan yang baik, harus berani berdiri di fausta dan infausta. Emang dubius nggak bisa dipakai ya, Prof? Boleh, dipakai boleh. Tapi bayangkan kalau adik-adik ada di dubius, 50-50. Adik-adik tidak melakukan diagnosa banding. Pokoknya nek mencret ya enteritis, kalau vomit ya gastritis, kalau vomit dan diare ya gastroenteritis. Nah itu yang tidak boleh adik-adik. Berarti adik-adik kan tidak melakukan secara pemeriksaan atau evaluasi secara komprehensif. Coba bayangkan kalau misalnya ini ya, misalnya adik-adik nanti ujian. Kemudian misalnya Nesya ya, terus dia bilang gini, prognosanya apa dokter Nesya? Dubius gitu. Dilala, mati anjingnya gitu. Loh dok katanya dubius, kok mati gitu. Nesya bisa aja ngomong, kan saya bilang Pak, Bu dubius. Kalau dubius kan 50-50. Bisa hidup, bisa mati. Ya sudah, berarti anjingnya memang kontraknya udah habis, makanya dia mati gitu. Misalnya lagi, yang dubius tadi ternyata sembuh. Begitu orangnya, dok ternyata sembuh. Nesya bisa bilang, loh kan sudah saya bilang, saya ini dokter hewan paling keren loh Bu di Surabaya, kok enggak percaya. Misalnya gitu ya. Tapi, kalau langkah-langkah diagnostiknya banyak yang adik-adik skip, nggak dilakukan. Kebetulan, yang disampaikan Nesya tadi kebetulan. Tapi dia enggak belajar kan? Nanti dia dapat kasus gitu lagi, dia akan ulang. Ya udah, kalau mencret ya enteritis. Aku mau kasih antibiotika, kasih anti mencret. Padahal tidak semua penyakit diare itu diberikan anti diare adik-adik. Adik-adik nanti di terapi, nanti saya ajari deh. Apa itu yang mana gitu. Nanti ya, sekarang kita ke yang nomor 7. Saya mau tanya dulu, 26 orang ini farmasinya sudah lulus ya? Wih, berarti saya jauh lebih mudah kayaknya nanti untuk saya. Tapi balik lagi adik-adik, yang kelompok 1 itu ternyata farmasinya juga semuanya sudah lulus, gitu ya. Tapi ketika saya tanyakan, obat yang mereka sebutkan sendiri, contoh mereka menyebutkan mebendazole, oke. Mebendazole itu obat apa? Obat cacing, antelmentik, oke. Untuk antelmentik, untuk helmin yang mana? Cestoda, trematoda, atau nematoda? Nggak tahu adik-adik. Dosisnya berapa? Nggak tahu juga adik-adik. Nah, kalau dikasih mebendazole, kenapa cacingnya mati? Nggak tahu juga adik-adik mekanismenya.
Kemudian saya tanyakan, kalau dikasih mebendazole, itu yang mati siapa? Yang adult, cacing dewasa, larvanya, atau setelur-telurnya dia nggak bisa nafas, gitu, nggak bisa berubah jadi, nggak tahu juga adik-adik. Jadi saya bingung. Oke, mungkin obat cacing nggak begitu fokus ya adik-adik. Ganti lagi obat muntah. Obat muntahnya mau dikasih apa? Gitu. Mau dikasih primperan. Oke, primperan itu kerjanya di mana? Lokal di gastrik atau dia di pusat muntah? Gitu. Nggak ngerti juga adik-adik ternyata. Adik-adik coba ya, mungkin yang ibu, kakak, atau tantenya lagi hamil, kalau mereka kena morning sickness karena gangguan hormonal, mereka vomit kan adik-adik ya? Atau adik-adik naik bis, adik-adik mabuk kendaraan, itu vomit juga kan? Coba adik-adik lihat, apakah obatnya diberikan Milanta? Bukan kan ya? Adik-adik kalau mabuk kendaraan dikasih obat apa? Boleh lo nyebut merek, kita kan nggak ada endorse juga. Apa? Antimo. Isinya apa? Isinya bukan magnesium amonium sulfat, bukan. Bukan kayak Milanta, adik-adik. Karena vomit itu bisa problemnya di gastrik, bisa problemnya di pusat muntah, adik-adik. Kayak yang ibu hamil itu karena hormonal, nilai ambang untuk muntahnya jauh lebih rendah. Kemudian proses muntah yang karena mabuk kendaraan itu juga karena keseimbangannya tidak bagus, pusing, mual, muntah lagi ya, gitu. Obat yang diberikan adalah obat yang untuk memblok pusat muntah yang ada di medula oblongata, gitu. Ya, jadi nanti dengan farmasinya lulus itu, saya berharap adik-adik paham betul dengan obat-obatan. Nah, mulai sekarang dicicil ya, manutol sama dokter Wiwi supaya ujiannya gampang dan adik-adik bisa mendapatkan nilai A. Terkait terapi ya adik-adik. Contoh saja ya, A sampai G itu adalah bagian yang adik-adik harus pahami. Contoh, adik-adik mungkin ke klinik, mungkin di rumah sakit hewan, pernah dengar produk namanya Fixilin. Itu nama produknya adik-adik. Kemudian adik-adik harus tahu sediaannya. Ya, misalnya Fixilin itu adalah bentuknya powder, nanti diberikan secara injeksi atau parenteral gitu. Nah, kalau gitu, udah tahu sediaannya harus tahu dong. Isinya apa bahan aktifnya yang C itu ada. Isinya adalah ampicillin. Emang ampicillin nggak ada yang per oral ya? Ada. Ada yang 250, ada yang 500 gitu. Adik-adik juga harus tahu. Jadi produk itu isinya apa, nama dagangnya apa, sediaannya apa. Gitu. Ya, sampai C. Nah, sekarang Fixilin itu adik-adik itu powder ya, powder. Kemudian nanti adik-adik harus encerkan menggunakan aquabides atau water for injection gitu. Kemasannya ada yang 500 mg, ada yang 1 gram. 1 gram itu 1000 mg ya. Kemudian misalnya adik-adik punya Fixilin yang 1000 gram. Kemudian adik-adik tambahkan cairan water for injection itu sampai dengan 10 cc. Berarti nanti kalau adik-adik ditanya, Fixilin 1000 diencerkan jadi 100, maka adik-adik berapa konsentrasinya? Ini ada. 1000 dibagi 10 mili, kan 100 mg per mililiter. Paham ya adik-adik ya? Halo? Dijawab paham? Oke. Oke. Kalau paham, ini 100 jadi konsentrasinya menjadi 100 mg per mililiter. Nanti akan ditanyakan juga loh adik-adik oleh pengujinya. Kalau konsentrasinya itu 100 mg per mililiter, ini berapa persen? Adik-adik pasti ditanya. Jadi definisi persen adik-adik harus paham ya. Gram per 100 ml. Jadi kalau ini 100 mg per mililiter berapa persen? Kalau adik-adik tak ajari cara menghitung yang kira-kira pada saat adik-adik kepepet, itu kan selalu powernya keluar ya. Kalau
satuannya sudah miligram per mililiter atau miligram per cc, adik-adik kasih kasih koma di belakang angka terakhir. Kalau 100 dikasih koma di depan angka 0 yang terakhir, jadi angka berapa? 10, betul? Berarti itu sama dengan 10% adik-adik. Nanti kalau adik-adik ketemu obat misalnya 4 mg per mililiter, berapa persen? 0,4 gitu aja. Tapi nanti kalau penguji itu kan dia uber terus tuh ya. Kok bisa 0,4? Itu gimana? Itu yang harus paham. Itu koreksi-koreksi ya adik-adik ya dari saya ketika adik-adik mau ujian kompetensi atau ujian klinik itu selalu ditanyakan oleh dosen pengujinya. Nah sekarang kalau konsentrasinya sudah tahu 10%, adik-adik nanti akan ditanya dosisnya berapa. Dan adik-adik selalu banyak yang salah. Kalau ditanya, kalau 20 kilo anjingnya, dosisnya berapa? Adik-adik jawabnya, saya beri 2 cc. Itu kan volume yang diberikan ya adik-adik ya, bukan dosis ya adik-adik ya. Bisa membedakan ya maksud saya? Pak suntik 1,5 cc atau 2 cc, itu volume yang diberikan, bukan dosis ya nak ya. Diingat-ingat, kalau dosis itu selalu ada range-nya begini. Dosisnya berapa ampicillin? 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan, belum selesai, diberikan secara IMSC atau IV atau belum selesai sehari kebanyakan. Tapi kalau adik-adik nanti mau lihat dosisnya untuk kucing, itu ampicillin dan amoxicillin tidak pakai range begini adik-adik, karena kucing itu berat badannya relatif sama. Mereka menyebutkan bahwa untuk kucing cukup diberikan 62,5 mg per ekor per oral sehari 2 atau 3 kali. Ya, tapi yang umum itu begini, anjing dan kucing juga tidak sama. Tapi adik-adik saya kasih the power of kepepet ya, tapi jangan sering-sering dipakai ya, gak baik. Nanti ininya lupa. Misalnya Mas Hendra ini kan gede ya, Puja mungkin lebih kecil. Tapi karena Puja dan Hendra, bener ya Hendra ini gede ya? Lihat tongkrongannya gede. Gitu. Puja dan Hendra ini mungkin gedenya tidak sama. Tapi mereka dua-duanya sama-sama sudah dewasa. Jadi, kalau minum obat, kalau di manusia itu hanya dewasa dan anak-anak, betul nggak? Dan bayi. Nek kamu nggak bisa deh. Dosisnya anjing sendiri, dosisnya kucing sendiri, dosisnya kuda sendiri, babi sendiri, ada obat yang tidak bisa dipakai untuk hewan satu, tapi boleh untuk yang lain. Wes toh, jadi dokter hewan itu menderita. Kalau selama ini adik-adik anggap jadi dokter hewan itu sesuatu yang memalukan, sesuatu yang inferior gitu, salah besar adik-adik. Saya itu sampai hampir berapa? Hampir 55 tahun gini masih bodoh-bodoh aja itu kayaknya pinter ya, belum selesai yang itu sekarang PMK keluar lagi, belajar lagi, waduh gitu ya. Sangat banyak adik-adik ya. Jadi untuk dibiasakan ya, ada range angka miligram per kilogram berat badan diberikan secara apa, sehari berapa kali. Kalau misalnya adik-adik bisa menjawab berapa lama, lebih bagus. Ada penyakit itu yang cuma 3 hari, sama-sama antibiotika loh. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Kalau adik-adik terkait dengan penyakit empedu pada anjing dan kucing, itu pemberian amoxicillin dengan clavulanic acid itu bisa sampai 1 bulan adik-adik. Ya, itu kalau adik-adik kenal penyakitnya asik deh pokoknya. Nah, yang terakhir ini mungkin di farmasi ada, tapi di klinik jauh lebih sulit. Kenapa? Adik-adik memberikan obat muntah. Adik-adik pasti ditanya, obatnya apa? Sediaannya apa?
gitu ya, bahan aktifnya apa, konsentrasinya berapa, dosisnya berapa, gitu. Pengujinya tidak akan pernah diem, adik-adik. Misalnya ya menggunakan obat muntah, adik-adik ditanya, kenapa pakai produk yang ini? Adik-adik bisa menjawab A sampai E, oke. Kemudian adik-adik terakhir akan ditanyakan, coba diceritakan ke saya bagaimana farmakokinetik dan dinamik itu mulai masuk sampai diekskresikan, dan kenapa kalau muntah diberi obat itu dia bisa sembuh. Kok iso caranya piye gitu. Ada yang menurunkan asam lambung, ada yang menempati reseptor H2, ada yang meningkatkan nilai ambang pusat muntah di media. Ini mukanya udah mulai berubah nih, kayaknya tegang. Gak usah, gak perlu tegang itu. Pokoknya tahu nih yang mau nanti diujikan ya ini, kalau internal. Baik praktek maupun teori, dicepatno gitu. Kalau adik-adik yang merasa pintar gitu ya, nggak cukup loh kalau ujian klinik ya. Harus punya strategi. Mulai sekarang bikin obat muntah pakai loose leaf yang kertas yang warnanya beda-beda, obat muntah. Bikin aja sendiri mekanismenya. Contoh aja ambil satu. Karena begini loh adik-adik, misalnya saya bertanya, saya tahu nggak obat muntah itu apa aja? Tahu, Prof, gitu. Ayo ya wis jelaskan, sudah sekarang tentang simetidin. Gitu. Obat muntah simetidin, ternyata Sera ini nggak paham tuh simetidin. Saya taunya dia cuma H2 blocker, kerjanya gimana? Krik, 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 lama gitu ya, misalnya nggak tahu ya Sera, nggak apa-apa. Adik-adik boleh menawarkan dengan cara yang baik kepada dosennya. Misalnya, Prof, saya kalau simetidin nggak ngerti, gitu. Tapi insya Allah kalau saya disuruh menjelaskan tentang perimperan atau milanta, insya Allah saya bisa menjelaskan, Prof. Gitu loh adik-adik. Boleh menawarkan, jangan dibiasakan takut gitu, terus diam aja lama gitu. Terus kalau ujiannya online itu googling. Jadi kalau ada jeda pertanyaan dengan jawaban, ekspresinya adik-adik di monitor saya berubah, itu sudah dianggap adik-adik googling. Apalagi kalau rangkaian itu nanti adik-adik tidak bisa menjawab dengan baik. Gitu. Jadi repot dewe gitu loh adik-adik. Nah kalau mau sekarang catat aja obat cacing untuk trematoda dan nematoda. Tulis aja pirantel. Tapi isinya begini nih pirantel. Lengkap. Nanti misalnya untuk cestoda aku maunya pakai mebendazole deh, tulis aja tapi lengkap. Obat diare, mau papaverin, mau loperamid HCl, ya harus lengkap adik-adik semua. Misalnya diuretik, ya semua dituliskan gitu. Saya kasih contoh adik-adik ya, kemarin ada problem pipisnya berdarah kasusnya itu. Kemudian mau diberikan obat-obatan untuk menghentikan perdarahan. Pertanyaan saya simpel, obat yang mau diberikan apa? Gitu. Dia menyebutkan A, gitu ya obat A. Saya bertanya, obat A ini fungsinya apa? Membantu proses koagulasi, yang itu loh adik-adik ada faktor ekstrinsik, intrinsik masih ingat ya? Faktor koagulasi darah yang ada 1 sampai 13 Romawi itu loh. Ada komplemen 5A, 5B kayak gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan adik-adik. Saya tanya, itu menghentikan perdarahan atau memperbaiki resistensi pembuluh darah? Berarti kalau saya ngomong begini nih, kalau ada obat, satu membantu pembekuan darah, yang satu memperbaiki resistensi dinding pembuluh darah supaya tidak berdarah lagi. Nanti obatnya apa dicari ya anak sayang ya, dicari semuanya. Wes cari satu-satu, setiap orang belajar beda-beda, bebas. Yang penting adik-adik setiap hari belajar, setiap saat belajar. Tuh. Ya. Nah, yang terakhir soal ini adik-adik, saya mau bilang gitu ya. Ini kan kayaknya langkah-langkah diagnostik standar ada 7, terapinya juga ada 7. Oh, nggak apa-apa.
Kalau aku misalnya aku sukanya terapi, ya sudah, aku nomor 7 aja, nggak bisa. Gitu. Atau GI, aku suka physical examination, aku nomor 2 aja, nggak bisa adik-adik. Ini adalah rangkaian proses yang adik-adik harus lakukan step by step. Setelah anamnesa, ya pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik, kan punya tuh dugaan kira-kira apa ya, dari beberapa penyakit itu dilakukanlah pemeriksaan penunjang supaya bisa dikerucutkan diagnosa. Bandingnya 3 aja deh penyakitnya misalnya. Dari situ nanti dievaluasi lagi dari nomor 1 sampai nomor 3, itu milihnya 1 penyakit saja. Diagnosanya apa, prognosanya bagaimana, terapinya gitu. Enak. Kalau lagunya enggak enak, nilainya juga enggak bagus. Stepnya begini udah. Dan ini harus terangkai dengan baik. Misal, dok kucing saya tidak mungkin pernah demam, ada pelan-pelan. Semakin